Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Dina Mastina dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, jadi video ini sama seperti video sebelumnya, mereview film dan mengaitkannya dengan teori psikologi. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Teori Zaman. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke sebelahnya. Film Teori Zaman Per menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang bernama Ishan Awasti. Ia mengalami kesulitan dalam belajar dan bersekolah. Ishan memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami pelajaran seperti anak-anak seumurannya. Yang paling dia susah pahami adalah matematika. Dia juga seringkali tersesat dalam khayalan pikirannya dan imajinasinya sendiri. Ishan sering dianggap nakal, seorang murid pemalas oleh keluarganya dan guru-gurunya. Namun seorang guru pengganti bernama Rem Senkar datang dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Guru tersebut dengan cepat menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia, sebuah gangguan dalam membaca dan menulis yang membuatnya kesulitan dalam memahami huruf-huruf dan angka. Dalam film ini, Ishan memiliki penyakit disleksia, yaitu sebuah gangguan pembelajaran yang menyebabkan kesulitan membaca dan menulis. Ishan mengalami tekanan dan kekecewaan dari orang tuanya serta guru-gurunya. Pengalamannya di masa lampau yang membuat dirinya tidak percaya diri. Diceritakan di film itu pada saat Ishan dipindahkan ke asrama, dia sangat-sangat terbebani, dan pada saat pembelajaran dimulai, Ishan ini merasa tidak percaya diri sehingga dia itu gagal fokus dan hanya bisa menghayal dan menghayal. Kemudian selain itu, karena kurangnya pemahaman orang-orang sekitarnya itu yang bisa membuat penurunan harga diri dan juga depresi pada Ishan. Maka pendekatan itu dinamakan pendekatan psikoanalisa, karena pengalamannya di masa lalu itu terulang kembali. Kedua adalah tokoh Nikam, seorang guru Ishan. Guru ini teorinya itu berfokus pada belajar sebagai hasil dari stimulus dan respon. Dalam film ini, pendekatan pendidikan yang dia pakai adalah pendidikan yang tradisional. Yang diterapkan oleh guru Ishan ini menekankan pada aturan dan penilaian yang ketat. Namun, Ishan tidak merespon metode itu dengan baik karena kebutuhan belajarnya yang berbeda. Sebaliknya, pada saat Nikam menerapkan pendekatan yang lebih terbuka atau fleksibel, Ishan ini merespon dengan positif dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik lah. Film ini juga menggambarkan antara metode pendidikan yang otoriter dan pendidikan yang lebih baik lah, lebih adaptif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip teori perilaku. Maka dari itu, teori ini disebut dengan teori behavior. Cukup sekian, hanya dua tokoh itu saja yang saya kaitkan dengan teori psikologi, karena saya rasa tokoh yang paling utama hanya guru dan murid tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.